Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Murdaningsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza, NIM 24030110202220. Di sini saya akan menjelaskan akan mempresentasikan tentang implementasi strategi bisnis Bluebird di era digital. Presentasi ini sebagai tugas ujian akhir semester pada matkul Manajemen Strategik kelas AK 501, dosen pengampunya Ibu Murdaningsih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana perusahaan Bluebird, yaitu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan di era digital. Terus bagaimana mereka beradaptasi dan persaingan dari transportasi online. Yuk, mari kita bahas. Ini adalah profil singkat dari Bluebird tentang sejarah dan keunggulan. Bluebird didirikan pada tahun 1972 dan telah menjadi salah satu penyedia layanan transportasi darat terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan standar keamanan yang tinggi dan pelayanan yang berkualitas. Namun, dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab, Bluebird menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana Bluebird beradaptasi di era digital? Mari kita lihat. Oke. Berikutnya adalah analisis strategi Bluebird di era digital. Visi Bluebird adalah menjadi penyedia layanan transportasi terbaik melalui inovasi dan teknologi. Misinya adalah memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi terkini. Menjadi penyedia layanan transportasi terkemuka dan fokus pada keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Untuk analisis SWOT sendiri, Bluebird memiliki kekuatan di bidang operasional, namun perlu beradaptasi dengan persaingan yang ketat. Mari kita bahas satu persatu analisis SWOT tentang perusahaan Bluebird ini. Yang pertama adalah strength dan atau kekuatan. Bluebird ini adalah merek yang sudah terpercaya di Indonesia. Armadanya luas dengan standar keamanan yang sangat tinggi karena setiap transportasi yang ada itu ada siapa nama pengemudinya, nomornya berapa, dan ada layanan pengaduannya. Untuk weakness, kelemahan, Bluebird sendiri dari harga lebih mahal dibanding dengan transportasi online. Namun fleksibilitas operasionalnya itu lebih rendah karena dia langsung kita di pinggir jalan, misal kalau dalam keadaan malam, terus kita tiba-tiba buru-buru ada Bluebird lewat, nah kita langsung bisa tanpa harus pakai aplikasi. Atau kita masih kehabisan kuota, misalnya kita nggak bisa pesan lewat online, nah kita langsung bisa memanfaatkan Bluebird yang fleksibilitasnya ini lebih rendah. Untuk opportunities atau peluang, di zaman digital sekarang ini semuanya serba online ya. Namun untuk digitalisasi meningkatkan daya saing, Bluebird ini sudah mulai untuk berkembang ya. Dulu kan sama sekali nggak ada aplikasi online-nya. Nah sekarang itu mulai mengembangkan platform online untuk pemesanan Bluebird sendiri. Kemudian untuk threats atau ancaman, Bluebird ini memiliki persaingan ketat dengan transportasi online, ya jelas lah ya, karena kan ya Bluebird kan dia udah lama terus terkenalnya dengan konvensional. Namun di sini Bluebird harus berjuang melawan bukan melawan sih ya, bersaing dengan perusahaan startup baru yang berbasisnya online, dimana sekarang orang-orang lebih memilih untuk transportasi online karena ya kita tahu jelas pengemudinya siapa, itu tertera di situ semua. Nah itu ada tantangan dari buat Bluebird sendiri.
Dan kemudian untuk perubahan regulasi dari pemerintah terkait transportasi online itu juga belum jelas ya, yang mengatur tentang bagaimana ojek online itu bagaimana, transportasi online itu belum diatur dengan lebih jelas. Jadi ya inilah Bluebird itu masih menjadi pilihan. Kemudian lanjut untuk strategi utama Bluebird di era digital ini. Bluebird memiliki, ya itulah yang tadi saya katakan, Bluebird sekarang sudah mulai berkembang. Mereka bisa melihat gejolak pasar di mana mereka harus punya aplikasi biar orang-orang tuh bisa pesan secara online. Ada di sini ada aplikasi My Bluebird, ada kemitraan juga pembayaran digital. Dari aplikasi Bluebird, My Bluebird, pelanggan dapat memesan taksi Bluebird melalui aplikasi seperti transportasi online lainnya. Inilah yang udah mulai berkembang di Bluebird. Di situ ada memudahkan pemesanan, pembayaran, dan juga pelacakan dalam perjalanan. Kemudian, ini sekarang tuh Bluebird sudah mulai bekerja sama dengan Grab dan Gojek, di mana taksi Bluebird bisa dipesan melalui aplikasi Gojek dan Grab juga. Inilah yang bikin Bluebird itu semakin besar. Kemudian untuk pembayaran digital, dari Bluebird ini menerima pembayaran metode digital seperti e-wallet, kartu kredit, OVO, atau langsung kris. Biasanya kemarin saya pas dari kampung itu saya mencoba aplikasi, ya ada krisnya langsung karena kebetulan saya nggak bawa cash. Kemudian yang ini belum tambahkan, yang keempat ada peningkatan teknologi armada. Ya, semua kendaraan dari Bluebird ini dilengkapi dengan GPS dan sistem pemantauan real time. Jadi kalau terjadi kejahatan, kan kita nggak tahu semua ya, kejahatan atau apa yang terjadi, nah itu langsung bisa dilaporkan biar langsung ditindaklanjuti oleh kantor Bluebird. Oke, next. Nah, ini ada kritik dan saran untuk perbaikan untuk Bluebird. Nah, meskipun strategi digital Bluebird ini cukup efektif ya, yang tadi udah mulai mengembangkan aplikasi sendiri, kemudian bekerja sama dengan Grab dan Gojek. Nah, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, berikut adalah kritik dan saran peningkatannya. Yang pertama, persaingan ketat. Nah, perlu strategi yang lebih agresif untuk menghadapi layanan ride hailing yang lebih murah, lebih ketat. Yang kedua adalah Bluebird masih menerapkan tarif yang lebih tinggi. Tarif yang lebih tinggi masih menjadi kendala utama bagi konsumen yang mencari opsi transportasi yang murah. Untuk saran strategis untuk meningkatkan efektivitas sendiri, yang pertama ada layanan langganan. Paket berlangganan dapat menarik pelanggan tetap yang sering menggunakan taksi. Yang kedua, peningkatan fitur aplikasi. Fitur estimasi tarif yang lebih akurat dengan promosi diskon di aplikasi My Bluebird. Yang ketiga, pemanfaatan AI dan Big Data, menggunakan analisis data untuk memahami pola perjalanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian tren teknologi dan dampaknya terhadap bisnis. Yang pertama ada kendaraan otonom, yaitu teknologi otonom untuk mengubah landscape transportasi Bluebird perlu beradaptasi.
Yang kedua, e-commerce dan layanan digital. Penggunaan platform digital untuk pemesanan dan pembayaran semakin penting. Yang ketiga, analisis data dan kecerdasan buatan. Analisis data dan AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Kemudian untuk selanjutnya adalah strategi masa depan. Menyesuaikan diri dengan tren, yaitu untuk tetap kompetitif, Bluebird perlu menyesuaikan diri dengan tren teknologi dan perilaku konsumen. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama adalah inovasi, yaitu pengembangan layanan baru seperti layanan antar jemput, premium, dan transportasi ramah lingkungan. Yang kedua, kolaborasi, yaitu memanfaatkan kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengadopsi inovasi terbaru dan memperluas jangkauan layanan. Yang ketiga, digitalisasi, yaitu penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Kemudian yang keempat, ada adaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen dan tren-tren dan teknologi yang muncul. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan dari semua ini adalah tantangan dan peluang masa depan. Sebagai kesimpulan, Bluebird telah menunjukkan komitmen dalam beradaptasi dengan era digital. Namun persaingan yang ketat dan perubahan teknologi mengharuskan Bluebird untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Tantangan dan peluang di masa depan harus dihadapi dengan strategi yang tepat, fokus pada kebutuhan pelanggan. Ya, dengan strategi yang tepat, Bluebird dapat memiliki peluang yang besar untuk tetap menjadi pemimpin di pasar transportasi Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama ya. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.